Shalom anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam perlindungan Tuhan ya. Hari ini kita melanjutkan materi kita, bab 1, hidup beriman. Ya, pertama-tama mari kita menyanyikan lagu pujian berikut ini. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur buat anugerah Tuhan yang terus melimpah atas hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami tentang hidup beriman. Tuhan, berikan kami hikmat, biarlah pembelajaran ini memberikan kami iman yang kokoh di dalam Engkau. Berkati kami semua, ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi shalom anak-anak. Ada sukacita? Mari katakan amin. Ya, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah menyaksikan video ilustrasi dari seorang perempuan Kanaan yang percaya. Terdapat dalam Matius 15 ayat 21-28. Kisah ini dari kitab Perjanjian Baru sebagai peristiwa, sebagai contoh untuk kita semua dalam kaitannya dengan aspek percaya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa perempuan Kanaan ini sedang mengalami kebingungan dalam kondisi anaknya yang sakit, dan dia mau belajar percaya. Hanya dengan kuasa Yesuslah yang dapat menyembuhkan anaknya. Peristiwa yang kedua yang berkaitan dengan aspek percaya, yaitu Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Terdapat dalam Lukas 7 ayat 1-10. Kisahnya seperti begini. Jadi ada seorang perwira Romawi yang memiliki hamba yang sedang sakit keras. Si perwira ini sangat mengasihi hambanya. Dengan berbagai macam cara sudah dilakukan, tetapi hambanya ini tak kunjung sembuh. Untuk itulah ia mengutus beberapa orang suruhannya untuk meminta Yesus menyembuhkan penyakit hambanya. Nah, pada waktu si perwira mengetahui bahwa Yesus bersedia menyembuhkan hambanya, justru si perwira ini merasa bahwa dirinya tidak pantas menerima kehadiran Yesus di rumahnya.
Ia hanya meminta Yesus menyembuhkan hambanya itu dari jauh. Karena ia percaya tanpa perlu datang ke rumahnya pun, Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu. Demikianlah Yesus memuji iman perwira itu dan menyembuhkan hambanya yang sakit itu. Nah, setelah mengamati dua peristiwa ini, memberikan kita pelajaran. Apabila kita percaya dan berpegang teguh pada Yesus melalui firman-Nya dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Inilah pengharapan kita dalam iman kepadanya. Memelihara iman. Dalam hal memelihara iman, sama halnya ketika kita menanam sebuah tanaman. Jika dirawat dan dipelihara, maka tanaman itu akan menghasilkan buah yang baik. Nah, di sini Rasul Paulus mencoba menggambarkan betapa beratnya upaya untuk mempertahankan dan memelihara iman. Nanti dapat kamu baca dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 7-8. Apa saja ia lakukan dalam hal memelihara imannya? Yang pertama, Paulus rajin berdoa. Maksudnya adalah aktivitas Paulus dalam hal berdoa, dia menyisihkan waktunya di setiap harinya untuk berdoa, bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah, berani mengatakan kebenaran dan menegur yang bersalah, memiliki penguasaan diri, sabar, dan tabah dalam penderitaan. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam memelihara imannya. Kemudian, dalam hal memelihara iman ini juga dijabarkan lebih rinci dalam Efesus 6 ayat 13-18. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Manusia beriman harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Nah, seperti kita ketahui bahwa doa adalah nafas orang beriman. Maksudnya apa? Nah, seperti yang Ibu katakan, kita ini harus rajin berdoa. Supaya apa? Supaya kita tahu apa sih kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini, gitu ya. Belajar dari tokoh Alkitab. Nah, ayat firman Tuhan ini boleh kamu baca setelah pembelajaran ini usai ya. Kitab Daniel 3, Matius 26 ayat 20-25, Matius 26 ayat 69-75, dan Matius 17 ayat 20. Ciri-ciri orang yang memelihara iman. Sebagaimana ditulis dalam kitab Yakobus 2 ayat 17, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka iman harus tampak dalam perbuatan ya nak ya. Jadi orang-orang yang memelihara iman adalah mereka yang memiliki sikap berikut. Yang pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Yang kedua, tetap menghormati norma sosial di tengah masyarakat. Yang ketiga, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Yang kelima, tetap setia apapun keadaannya. Yang keenam, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan ini sebagai kedaulatan Allah. Demikian rangkaian penjelasan dari bab 1. Semoga bermanfaat ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh mengenal Engkau dalam kasih kemuliaan-Mu.
Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bantu kami agar terus memelihara iman kepadamu, agar kami selalu teguh dalam iman dan percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sebagai remaja, kami menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Karena itu, kami mohon agar Tuhan menguatkan kami, agar kami mampu memelihara iman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Shalom.